Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekali lagi ya. Jadi selamat datang di acara ini. Kita langsung mulai saja. Saya yakin ini pesertanya adalah peserta yang terpilih ya untuk berkenan mengikuti, untuk boleh mengikuti acara pada pagi hari ini. Kita nanti diskusinya santai saja Bapak Ibu, karena Neodata itu spiritnya adalah berbagi ya, sharing knowledge, sharing experience, dan juga berbagi apa namanya hal-hal positif terkait dengan karir, manajemen, dan juga terkait dengan standar-standar industrial yang mungkin saat ini sedang tren lah ya di baik itu di secara nasional maupun secara internasional. Oke, saya langsung share screen ya. Uh, anyway, apakah suara saya terdengar ataukah ada kendala mungkin? Tes, suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Mungkin bisa chat aja kalau Jelas, Pak. Benar, Pak. thank you. Oke, langsung ya. Nah, kita akan berbicara banyak ya hari ini sampai betul-betul teman-teman paham ya. Saya ingin teman-teman betul-betul paham nanti. Jadi tanya jawab, misalnya di tengah-tengah diskusi ada yang mau ditanyakan langsung saja gitu ya. Alright, langsung aja. Jadi topik kita pada pagi hari ini adalah memahami peran HR dalam ISO 91 2015 ya. Acara ini diadakan oleh Neodata Online Academy sebagai part of Neodata ya, sebuah consulting firm di Surabaya dan Sidoarjo lah ya. Cuman kita office-nya di Sidoarjo, area coverage-nya Sidoarjo, Surabaya, itu juga ada representatif juga di Semarang. Nah, eh, kita ingin bahwa hari ini, pagi ini ada manfaat ya, ada benefit yang Bapak Ibu dan teman-teman semua dapatkan. Salah satunya adalah knowledge, kemudian nanti juga saya akan sharing ke teman-teman mengenai experience di dunia HR dan ISO 91 itu seperti apa, misalnya mau di cross atau integrate dengan ISO yang lain seperti apa. Nah, itu saya ingin berbagi juga, dan tentu saja nanti materi ini saya share, recordnya saya share, lalu template, kemudian nanti ada form-form itu ya akan saya share semua sebagai referensi teman-teman. Jadi kita grow bareng ya teman-teman ya. Oke, ini yang akan kita bahas nanti ya. Agendanya adalah seperti ini. Jadi kita akan bahas dulu tentang ISO itu apa ya, pengantarnya. Kemudian um, nanti juga kita akan bahas mengenai aspek HR-nya ini ya, lebih dalam mengenai ini. Kemudian 5W1H ya, pokoknya what, when, who, how, dan where gitu ya. Itu kita akan bahas di sini. Kemudian kolaborasinya bagaimana sih, strategi paling oke atau taktik paling jitu, best practice kalau mau initial certification untuk 91 ini kaitannya dengan kerjasama ya atau kolaborasi dengan manajemen representatif atau PIC yang incas untuk pengerjaan ISO 91 di perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana mengintegrasikan existing HR strategi strategi HRD dengan sistem manajemen mutu. Nah, nanti kita akan bahas di situ karena tentu saja tidak mudah ya, karena melibatkan berbagai kepentingan, berbagai pihak, begitu kira-kira. Kemudian yang last but not least ya, nanti study case dan juga kita diskusi lebih banyak ke mungkin dari apa Nah, namanya kalau sisi sekarang masuk, Pak. tes gimana? Ya, Oke, ini masuk. Masuk ini, betul ini. ya Dari ya, Ebil. oh iya, Iya, jam jam 10.03 ini. Masuk kalau ini. ya ya. Ah.
Oke, Baik, lanjut ya. baik. Iya, Mbak. Eh, Ya, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Terima kasih. oke, ya, oke ya, teman-teman. Saya lanjut. Nah, ini yang kita bahas ya. Lalu saya akan lanjutkan ke pengenalan ya. Siapa nih saya? Mungkin teman-teman butuh apa namanya kenal dulu ya. Mungkin ya ini saya cukup lumayan lah di dunia ISO dan di bidang HR ini sudah 10 tahun lebih ya di beberapa perusahaan yang berbeda. Kemudian latar belakang akademis, saya S1-nya di bidang pendidikan, S2-nya di bidang manajemen. Saat ini masih belajar juga, belajar lagi ya, ngambil postgraduate diploma di Kingston International College, Singapura, kemudian sertifikasi dari HRCI ya, HR Associate Professional, lalu dari Emory University, Certificate Management Consultant. Kemudian pernah juga mengikuti beberapa executive education seperti mini MBA, strategi dalam business and entrepreneurship dan connected leadership di beberapa tempat ya yang berbeda executive education. Saya 4 tahun pernah di education center di Semarang, kemudian 4 tahun di perguruan tinggi sebagai dosen lah gitu ya. Kemudian 5 tahun di bidang manufaktur hingga hari ini ya di Surabaya. Sebagai freelancer saya sudah terbiasa ya apa namanya mengisi seminar, training, webinar seperti itu. Sejak 2018 juga sudah aktif sebagai konsultan dan trainer, lalu dosen praktisi juga ya, dan punya usaha sendiri sejak 2019. Lalu pernah menerbitkan buku judulnya Pengantar Manajemen untuk Mahasiswa dan Umum melalui AHI Publishing ya. Ini ISN-nya. Saya juga suka menulis, suka baca, dan main gitar sama piano. Kalau di akhir pekan saya biasanya main-main gitulah di rumah ya. Oke, mungkin langsung saja. Jadi apa itu 9001? Ya, apa itu 9001? ISO 9001 itu adalah sistem manajemen mutu atau quality management system ya. Dia dipublish tahun 87, pertama kali dipublish, kemudian dia itu diinisiasi atau dimaksudkan untuk membantu perusahaan atau organisasi ya agar dapat memenuhi persyaratan pelanggan atau customer dan berbagai pihak yang berkepentingan ya, dan juga selaras align ya dengan persyaratan-persyaratan seperti regulasi, legislasi, statutory ya yang terkait dengan produk atau service. Pak ini apa Pak ya? Statutory, regulatory gitu ya. Ini adalah kalau regulasi itu biasanya regulasi yang mengatur dari sisi peraturan perundangan lokal ya. Sementara kalau statutory atau legislatory legislasi itu biasanya terkait inisiatif ya seperti PBB misalnya menerbitkan SGD gitu ya, kemudian menerbitkan lagi ETI misalnya Ethical Trade Initiative, kemudian ESG dan lain sebagainya. Nah ini permintaan market sebetulnya berdasarkan asas kesepakatan ya bangsa-bangsa. Jadi semacam itu. Makanya di bab 1 ini saya kira cukup penting untuk apa? Untuk bisa memahami apa sih maunya pelanggan, apa sih yang diinginkan pihak-pihak yang berkepentingan dari produk kita, dari servis kita, dari proses bisnis kita, dari kinerja kita dan lain sebagainya. Sehingga bisa disampaikan bahwa ISO 9001 itu memang salah satu yang paling dipakai ya, dan hingga hari ini sudah 1,3 juta ya perusahaan yang terregister ISO 91 2015. Intinya 91 itu bisa bermanfaat ya atau bisa sangat membantu perusahaan dalam skala berapapun ya, entah itu UMKM, entah itu usaha eh, apa usaha kecil, usaha menengah, usaha besar gitu ya. UB, UM atau UK gitu biasanya. Kalau saya pakai bahasanya di OSS itu. Nah, itu apa namanya can benefit organizations of any size gitu ya. Jadi
berapapun jumlah karyawannya, seberapa besar eskalasinya. Nah ini 91 itu tetap akan sangat membantu gitu ya. Dan memang dia itu didesain untuk lebih berdampak ya, sebagai tools untuk perbaikan yang berkelanjutan. Ya. Oke, kalau sebuah perusahaan ya teman-teman sudah tersertifikasi ISO, tentunya customer akan puas ya. Artinya mereka akan percaya, oke, aku beli dari tempat you, ya, saya beli dari tempat you itu, eh, saya percaya bahwa you sudah menerapkan sistem manajemen mutu sehingga produknya ini bermutu, cara memproduksinya juga bermutu, kemudian proses bisnisnya bermutu, semuanya sudah menggunakan prinsip mutu, quality gitu ya, kualitas gitu. Nah, kemudian ada juga new business opportunities. Tentu saja kalau sudah memiliki sertifikasi ISO, saya kira sebuah perusahaan sudah bisa nge-push ya, bisa punya positioning yang bagus di market gitu. Di terutama dari reputasi ya, reputasi perusahaan. Bahkan beberapa diskusi dengan teman-teman profesional lainnya itu ketika sebuah perusahaan sudah tersertifikasi ISO 9001 maupun sertifikasi yang lain, itu dia punya bargaining power lebih, meningkatkan loyalitas customer ya kan, kemudian apa namanya, meningkatkan order gitu ya, existing customer. Dia bisa juga buka new market, dia juga bisa buka new customer base gitu ya, segmented, yang produk segmented juga bisa meningkatkan segmentasi pasarnya gitu ya, bisa by age, bisa by apa, misalnya by hobi, misalnya by macam-macam gitu ya. Jadi saya kira menarik sekali ini ya, bahasan mengenai 91. Selain itu yang secara internally ya bisa dirasakan itu di sini, teman-teman. Proses yang teratur, termonitor, ya terverifikasi begitu. Karena dengan menggunakan prinsip-prinsip di dalam ISO, maka sertifikasi itu bisa menjalankan semacam manajemen resiko gitu ya. Manajemen resiko untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya banyak hal resikonya. Ya, misalnya loss gitu ya, social impact ataupun apa, emergency response terkait misalnya disaster dan lain sebagainya gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, HR itu memiliki peran penting dalam hal ini ya. Memiliki peranan yang sangat-sangat penting menurut saya. Sehingga saya ingin hari ini kita diskusi masuk betul-betul ke ranah HR-nya, tapi dalam konteks atau dalam skop ruang lingkup 9001 ya. Oke. Oke lah ini ya, saya kira ini sudah bisa dipahami. Untuk semua pihak ya bisa mendapatkan manfaatnya, pelanggannya, supplier gitu ya, regulator, ini pemerintah maksudnya ya, dinas-dinas, kemudian lingkungan kerja dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling banyak di HRD itu ini. Bagaimana membentuk lingkungan kerja yang lebih baik, yang supporting ya ke 91, kemudian scope, responsibility, authority, ya, kesan tugas, tupoksi, lalu bagaimana pengaturannya agar lebih disiplin, lebih teratur gitu ya untuk pekerjaannya. Kemudian bagaimana agar komunikasi lebih lancar, lebih baik. Tentu untuk investor juga ya, in case perusahaan Bapak Ibu sudah ada investornya, mungkin sudah TBK misalnya. Nah, itu akan ada peningkatan di sisi hasil ya, operation, karena ada peluang-peluang yang lebih banyak terbuka ya, ketimbang risikonya kalau sudah 91. Peningkatan pangsa pasar, peningkatan keuntungan ya, laba gitu. Nah, kita akan masuk juga ya nanti ke sini terkait mungkin ada efisiensi dan lain sebagainya yang saat ini sedang tren ya. Kemudian adanya PHK besar-besaran maupun layoff ataupun perumahan apa nama karyawan yang dirumahkan ya, begitu kira-kira. Nanti kita akan bahas seperti apa sih sebetulnya gitu. Alright, nah ini yang kita harus ngerti dulu sebelum masuk ke HR, kita harus ngerti bagaimana pendekatan proses di 9001 ya. Di 9001 itu tentu saja Bapak Ibu, pendekatan prosesnya menggunakan Deming cycle ya. Deming cycle itu siklus pendekatan proses yang ditemukan atau dicetuskan oleh Profesor Edward
Deming ya. Kalau teman-teman dari background industrial pasti ngerti ya tentang siklus Deming ini. Nah, itu yang biasa kita kenal hari ini dengan PDCA cycle. Ya, PDCA cycle ini. Plan ya, P-nya itu plan, kemudian do, kemudian check dan action atau improvement action gitu. Nah, ini dia. Jadi siklus ini selalu berputar, teman-teman ya. Dia itu merupakan satu circle sifatnya sirkular lah begitu ya. Dia ngeling, dia beririsan, dia punya apa namanya potensi gesekan yang memang harus dimonitor. Nah, di siklus ini ya, siklus ini teman-teman sekali lagi itu memang apa namanya siklus ini adalah siklus yang sangat penting sehingga bisa diukur dan bisa dibidik sasaran mutunya begitu. Nah, kita lihat di awal dari plan ini atau yang langsung beririsan berhubungan dengan klausul 6 ini nanti akan ngeling ya ke bagaimana support atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, bagaimana proses bisnis yang operation, bisnis proses manajemen di sini ya. Kemudian ada dua klausul ya di D-nya ini. Kemudian satu klausul di C yaitu evaluasi kinerja, kemudian satu klausul di action-nya yaitu di peningkatan. Action di sini maksudnya adalah improvement action atau tindakan perbaikan gitu ya. Tindakan perbaikan. Oke. Nah, kita lanjutkan dari situ tadi, teman-teman. Secara prinsipil ya, plan do check act itu menjadi mindset. Oke, saya ulangi, menjadi mindset. Everything you do, ya, whatever you do, itu harus didasarkan, di-refer ya ke PDCA itu. Karena itu sifatnya mindset ya, prinsip. Oke, nah bagaimana kita masuk ke HR-nya? Kita tetap menggunakan prinsip itu juga, teman-teman ya. Plan, do, check, action. Oke, nah, sampai sini silakan kalau ada mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Noban, oke. Lanjut ya, teman-teman. Nah, kita tadi sampai sini ya. Nah, kenapa kok harus HR, Pak? Yang turut membantu di lini depan, di front line. Karena harus diingat, HR itu tentang human. That's why kalau kita ngomongin tentang 9001, yang pelakunya, the doers, itu kan ya human sebenarnya. Andai kata pun ada tools, ada media-media teknologi inovasi, itu sifatnya hanya support. Ya, jadi Pak kan sudah ada toolsnya, ngapain Pak? Harus pakai orang lagi. Oh, itu 9001 itu sudah ada toolsnya Pak. Misalnya pakai apa Kanban project atau kita misalnya pakai monday.com atau apa segala macam yang untuk memonitor. Ya itu benar. Tetapi kita ngomongin manusia yang melakukan. Human itu punya sangat banyak aspek di dalam diri ya. Bisa psikologinya, bisa fisikalnya, bisa intelektualnya, ya kan, bisa emosionalnya, bisa spirituality-nya, gitu. Sehingga saya bilang bahwa HR itu memang harus ada di front line, gitu. Dia harus ada di lini depan bareng sama MR, ya selangkah apa MR selangkah lebih maju, HR selangkah lebih cepat mendorongnya gitu istilahnya. Jadi supporting awal itu memang saya pikir dari HR ya. Oke, nah HRD ini punya peran strategis ya teman-teman. Jadi HRD itu secara departemen itu punya peran strategis dalam mendukung penerapan ya target dan pencapaian serta bagaimana memaintain sertifikasi ini agar align ya, tetap selaras dengan tujuan bisnisnya atau visi misi perusahaan. Jadi sebelum sertifikasi HRD itu perlu fokus ke pemetuan kompetensinya, ya ini contohnya, peningkatan awareness-nya, gimana kita mentrain mereka, mengatur, mengelola dokumentasi SDM-nya,
terkait juga dengan bagaimana kita membentuk quality culture gitu ya, daya mindset quality tadi gitu. Kemudian bagaimana kita melibatkan departemen lain yang sangat support, salah satunya audit internal misalnya, dan juga upaya perbaikan berkelanjutannya. Gitu. Bukan hanya memperbaiki atau corrective action, correction gitu, bukan hanya correction ya yang dipikir itu. Correction itu hanya memperbaiki yang salah, yang miss gitu ya, atau uh, yang non conformity, yang non conformance. Tapi kita juga mikirkan untuk jangka panjang, long term, yaitu corrective actionnya. Jadi short term itu correction ya, ini kalau mau dicatat silahkan. Short term itu correction, memperbaiki yang salah. Ya, corrective action itu eh, menemukan sumber masalahnya, root cause-nya, dan memperbaiki agar tidak berulang, agar enggak terjadi lagi. Nah, itulah kenapa HR ini penting ya di sini. Dia harus punya metode dan strategi yang pas. Nah, itu sebelum sebelum didapatkan ya sertifikasinya. Kalau udah didapat ya HRD ini bertanggung jawab untuk menjaga efektivitas sistemnya. Ya, kemudian bagaimana caranya? Salah satunya dengan melakukan training, baik training yang baru untuk induction itu ataupun refreshment sifatnya untuk yang karyawan existing gitu. Kemudian memperbarui dokumentasinya, mendukung audit internal dan surveillance audit. Kan selalu ada audit pengawasan lah ya, atau istilahnya surveillance audit ini setiap tahun. Jadi satu sertifikasi ini 3 tahun, setiap tahunnya ada surveillance audit. Nah, berpartisipasi aktif juga dalam tinjauan manajemen 1 tahun sekali atau 2 kali dalam setahun. Itu biasanya dilakukan yang namanya manajemen review ya, tinjauan manajemen bagaimana secara holistik ya dari sisi corporate itu efektif atau enggak gitu ya. Dia diukur di situ. Jadi semua stakeholders yang terlibat itu biasanya dirangkul, diajak meeting khusus untuk membahas efektivitas sistem dan juga bagaimana manajemen mendukung atau enggak gitu loh intinya itu. Yus sebagai manajemen dukung kita enggak nih yang di lapangan gitu ya, yang mengimplement. Nah, ini di sini. Makanya biasanya kalau di tinjauan manajemen ada yang sampai bernada tinggi gitu ya, ada yang kadang menjatuhkan karakter gitu ya, itu saya kira hal yang bisa ditolerir karena memang 1 tahun sekali meetingnya dan agak serius ya biasanya. Itu apalagi ada kecenderungan kalau udah ngomong 9001 itu pasti akan diserahkan sama 1-2 pihak tertentu saja. Tidak betul-betul komitmen gitu loh. Nah, gimana agar komitmen itu muncul? Ini yang akan kita bahas nanti ya. Oke, nanti kita akan bahas itu. Terus ini mendorong perbaikan berkelanjutan ya, continual improvement. Kemudian ini yang terakhir memastikan bahwa HRD itu nggak hanya mempersiapkan aja, teman-teman, tapi juga terus menerus gitu ya, menjaga kesesuaian, efektivitas sistem gitu ya, manajemen mutu ya, sesuai dengan prinsip continuous improvement yang diamanatkan atau diinstruksikan oleh ISO 91. Nah, ini contoh kolaborasi antara HR dan MR ya di dalam initial certification. Misalnya nih kita mau initial certification itu apa sih Pak? Buat pakai bahasa Indonesia ya. Saya ini membiasakan pakai term-term seperti ini agar kebanyakan badan sertifikasi kan dari luar negeri ya. Jadi kadang kita reportnya, auditnya itu juga kadang pakai bahasa global gitu. Salah satunya bahasa Inggris ini. Nah, makanya untuk term-term ini nggak saya ubah ya. Nah, ini contohnya. Misalnya sebuah perusahaan, ya sebuah perusahaan dipimpin oleh seorang presdir namanya Takuma Hayashi. Presdir itu sama dengan CEO lah ya, Chief Executive Officer. Dia yang mengeksekut, jangan lupa ya. Kalau bingung wewenang tugas dari masing-masing jabatan itu lihat aja dari namanya. CEO, Chief Executive Officer. Berarti orang yang memberikan keputusan untuk mengeksekusi. Paling tinggi dalam melakukan eksekusi. Gitu ya, eksekutif level presdir itu.
Di atasnya ada lagi masih komisaris gitu ya, masih ada commissioner ya. Nah, atau chairman. Nah, itu biasanya dia yang betul-betul memutuskan dan punya kewenangan tertinggi ya, eksekusi. Nah, kemudian berikutnya adalah MR-nya ini, misalnya namanya Joyce Moore ya. MR ini adalah orang yang betul-betul menggarap dari awal ya, from A to Z gitu, dari nol ya. Kalau saya bilang istilahnya itu from zero to hero, itu ya MR-nya ini. Makanya berat sekali. Seorang MR ditunjuk, dia harus betul-betul punya background. Ya, kalau di pabrikan, ya yang backgroundnya orang pabrikan juga. Secara akademis misalnya dia orang teknik, ya, atau orang yang paham tentang quality produknya, tentang bisnis prosesnya, tentang servis atau jasa yang diberikan. Nah itu betul-betul orang yang biasanya ini orang lama atau orang yang minimal sudah 5 tahun lah ya bekerja di sebuah perusahaan. Ini biasanya saya bilang ya, not always tapi biasanya seringnya begitu. Kemudian HRD-nya nih ya, misalnya Human Resource Senior Manager-nya namanya Nevrita Ong. Dia adalah orang yang pertama kali tadi saya bilang mensupport optimal. Yang paling optimal mensupport HR itu teman-teman. Kenapa yang mensupport MR? Kenapa kok begitu? Karena we talk about new system. Oke, saya ulangi, kita bicara tentang new system. Sistem baru itu selalu diawali dari bagaimana individu bertindak atau yang disebut dengan attitude ya. Jadi rumusnya itu A, B, C. Attitude dulu, maka ke personilnya, ke orangnya. Nah, kemudian secara dari orang ini tadi, secara kolektif ke departemennya. B, behavior. Behavioral antar departemen gimana? Sentimennya itu gimana? Nah, itu dilihat. Baru kemudian ke sistemnya, yaitu C, culture, ya, ABC. Ini saya tulisin aja. Pokoknya yang nggak ada di slide saya tuliskan ya. Di attitude, behavior, dan culture. Nah, ini adalah 3 hal yang saya kira penting sekali dipahami sebagai mindsetnya si Ong ini ya, si HRM-nya ini, si HRD-nya ini. Joyce bilang PDCA ya kan, si Ong ini bilang ABC. Nah, gitu loh. Nah, ngelinknya gimana? Nanti kita ke strategi HRD ya. Kita akan ke situ ngelinknya. Nah, kemudian si Satoshi ini membantu untuk dokumen control center atau dokumen control gitu ya. Dia karena dokumentasi ini sangat-sangat penting, sangat fatal ya kalau sampai ada intinya kan gini kalau 91 itu do what you write, write what you do what you write. Nah, gitu. Ini saya tuliskan ya. Prinsip berikutnya ya, ini write what you do what you write. Ini prinsip utama di dalam 91 yang harus kita pahami ya. Jadi kalau nggak relate, nggak sama yang ditulis, yang dia lakukan itu beda sama yang ditulis, ya sudah, itu yang disebut sebagai NC ya, NC, non-conformance atau non-conformity, nggak selaras, nggak sama, beda banget. Dan ini apa kalau sudah NC berpotensi ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, apa yang terjadi? Kerugian. Bisa merugikan orangnya, misalnya nggak safety gitu ya, nggak pakai helm gitu misalnya, atau dia nggak misalnya nggak pakai SOP yang benar, ngidupin mesin, salah SOP-nya, ya itu akan merugikan dia. Kalau terjadi ledakan boiler misalnya atau pipa gas, ya kan dia yang rugi. Selain juga perusahaan tentunya. Ya. Nah ini sangat penting teman-teman. Why?
Di sini dia tuh ngeling beririsan, ada safety-nya, ada lingkungannya, ada keuangannya, ada reputasi, ada sosial, macam-macam. Nah, that's why saya katakan HRD itu dalam hal ini harus ada di lini depan, front line, to support HR. To support MR ya dalam penerapan atau implementasi sertifikasi 91. Oke, sebelum sini deh. Silakan nih teman-teman kalau ada yang mau tanya dulu. I give you this for free. Okay, I give you space to talk. Come on guys. Kalau you mau tanya-tanya nggak masalah ya. Atau kalau mau sungkan unmute tulis di chat ya. Pak kalau ini gimana ya? Saya ingin aktif teman-teman. Oke, sambil nunggu pertanyaan. Gini. Ada klausul ya di dalam 9001 itu yang harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisah dari HRD. Saya katakan bagian yang inheren ya, bawaan. Itu tuh pasti HRD yang ngerjain gitu. Maksud saya. Itu pasti HRD yang ngerjain begitu. Nah, inilah yang saya maksud sebagai areas of attention. Satu, di klausul 4 disampaikan adanya konteks organisasi. Ya, konteks organisasi. Konteks organisasi itu ya salah satunya adalah memastikan bahwa karyawan itu ngerti saya ini kerja di mana. Where do I work? Itu ya. When ya. When I get the payment, nah gitu ya, the remuneration itu ya. Terus who, siapa bos saya, atasan saya. What, apa produknya, gitu ya. Why, kenapa kok aku harus berkarir di sini? How, gimana cara ngerjainnya tugas-tugas saya ini? Ini konteks organisasi di situ semua. Ini baru secara verbal aja udah rumit ya kan teman-teman. Apalagi if it comes to the documentation ya kita ngomong dokumentasi, kita ngomong form segala macam. Padahal auditor eksternal itu kalau sudah ngomongin ini, wah pasti yang namanya HRD itu wis dijadikan inilah ya, apa namanya sasaran tembak. Pasti wis 2 jam sendiri. Saya pernah 2 jam sendiri ya ngadepin auditor yang membahas ini. Waktu itu auditornya dari salah satu lembaga sertifikasi ternama ya, dari Lloyd ya. Siapa yang tidak kenal Lloyd ya? LRQA itu Lloyd Register ya. Pertanyaannya sangat menyecar terus ke dalam, dia butuh bukti evidence gitu ya. Kita menjelaskan, dia minta bukti ya kan, record gitu. Terus monitor. Pokoknya 3, dia pasti akan minta explanation, penjelasan, kemudian minta bukti evidence, kemudian minta gimana memonitoringnya atau recordnya ya, recordnya, evidence-nya itu apa gitu. Apakah dia bentuk form, record, ataukah pakai IT, apa namanya, aplikasi, ataukah manual atau apa. Nah itu nanti akan betul-betul diperiksa gitu ya. Seandainya pun kita menunjukkan form itu nggak sesuai, atau ada yang miss dari sudut pandang si auditor, susah teman-teman. Pasti kita yang akan kena. MR-nya yang ngomel-ngomel ya. Nanti kalau MR-nya udah ngomel-ngomel, nanti sampai direksi ya BOD tanya-tanya ini gimana kok ada bla 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 bla, wah repot. That's why saya bilang di klausul 4 ini P-nya itu dikuatin di sini ya. Memahami organisasi dan konteksnya, klausul 41 ini ya kita siapin aja visi misi perusahaan, core values atau DNA values istilahnya ya. Memahami kebutuhan ekspektasi pihak stakeholder, kita siapin aja apa isu-isu internalnya kan gitu, apa isu-isu eksternalnya, bisnis kita ini bisnis opo gitu loh. Bisnis kita misalnya kita melakukan perdagangan internasional, ya sudah berarti isu eksternalnya masukkan aja, isu geopolitik ya yang mempengaruhi price impor ya, isu Donald Trump misalnya menaikkan tarif impor bla 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 bla, impactnya kemana aja, tulis aja itu isu-isu eksternal. Isu-isu internalnya misalnya terlalu banyak regulasi yang misalnya ini ya, yang apa namanya harus kita comply gitu ya.
Atau misalnya bisnis proses kita yang terlalu boros gitu ya, perlu efisiensi di penghematan di material misalnya, atau di produksinya, atau misalnya di utilisasi, di maintenance-nya, whichever you choose ya, itu menentukan apa namanya, strategi berikutnya. Kan spiritnya tadi saya bilang continual improvement gitu ya. Teman-teman yang mungkin pernah belajar Lean, yang pernah belajar Six Sigma di industri apa namanya biasanya sarjana teknik lah ya, itu pasti akan menggunakan mindset itu tadi, efisiensi itu ya. Nah, salah satu metode efisiensi itu kan di 5M-nya itu. Ada material, man, money, ya kan, machine, market, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita itu masuk di resiko efisiensi itu. Nah, gimana kita? Nah, disinilah makanya kita perlu menetapkan scope. Ruang lingkupnya apa nih? Nah, gitu. Ya bisnisnya, ya perusahaannya, ya HRD-nya, ya 9001-nya, itu kita tetapkan di sini. Sehingga kita ngerti, oke, berarti tujuan kita sertifikasi itu ini ya. Oke, saya dari HR akan support prosesnya seperti ini loh nanti. Nanti didiskus dulu dengan si MR-nya, manajemen representative. Ya, gitu. Nah, berikutnya tentang leadership ini. Pak, kenapa leadership kok masuk di HRD? Iya, karena leadership itu bukan hanya kita ngomong atasan kita. Leadership is about leading people, oke, dan to make them successful as a leader in the future. Gitu. Kita itu jadi leader itu ya agar bisa membentuk orang lain jadi leader di masa depan, kan begitu. Itu prinsipnya Jack Welch, prinsipnya Edward Deming, itu seperti itu memang. Nah, teman-teman yang apa namanya hari ini bertemu, ini saya kira orang mungkin dari background HR ya, atau background ISO 91-nya, tidak masalah, nanti kita diskusi ya. Kenapa? Karena pasti ada bias, pasti ada yang berbeda pendapat nih terkait klausul-klausul ini. Bagaimana strategi HR untuk menjawab klausul ini, itu yang saya ingin kita bahas nanti ya. Nah, sekarang kebijakan mutu. Memang betul MR selaku perwakilan manajemen akan menetapkan ya, karena dia yang ngerti mutu produknya, mutu bisnisnya, bukan mutu bisnisnya, proses bisnisnya maksud saya. Lalu mutu jasa, kinerja, lalu bagaimana mengukur efektivitas, memang dia. Tapi mengkomunikasikan ini itu adalah dibantu HRD komunikasi. Gimana mengkomunikasikan, Pak? Saya nggak mau repot-repot nih, Pak. Gitu ya biasanya. Pekerjaannya saya udah banyak nih MR. Tolong dong bantu HRD. Oke, HRD menjawab, oke bro, saya buatkan memo bahwa ada kebijakan baru, ya kan? Kebijakan mengenai mutu atau mengenai kualitas dalam konteks 91. Terus setelah memo saya akan lakukan juga nanti sosialisasi atau training 91. Setelah training sertifikasi didapat, oke, saya akan maintain dengan melakukan refreshment training dengan menggunakan e-learning misalnya, agar mereka bisa belajar mandiri gitu atau self paced gitu dan lain sebagainya. Itu menariknya teman. Nah, mungkin ada juga di sini yang dari mahasiswa ya atau dari umum ya, tidak masalah, nanti tetap ditanya-tanya ya, kenapa kok klausulnya itu harus selalu kolaborasi dengan MR dan HR, nah gitu. Oke, di planningnya ada setidaknya 3 klausul ya yang masuk. Nah, ini sangat kritikal menurut saya. Tindakan untuk menetapkan risk and opportunity ya. Jadi resiko peluang. Jangan lupa, resiko peluang itu ya selalu berjalan beriringan. Saya tanya coba, apa kegiatan yang nggak ada resikonya? Nggak ada, pasti ada resikonya. Seaman apapun, sepositif apapun, ada resikonya. Hanya bobotnya berbeda. Ada resiko yang kecil, ya kan? Ada resiko menengah, resiko besar, resiko yang kritikal, ya, yang parah dan harus diatasi dan seterusnya. Setiap aktivitas di dalam hidup ini, Bapak Ibu, ada resikonya. Tetapi karena Tuhan itu Maha Adil, Dia juga menciptakan peluang kan.
resiko itu seperti resiko dan peluang itu seperti dua sisi dalam satu koin. Ya, yang sebelah kiri ini resikonya, yang sebelah kanan peluangnya. Saya mau cerita sedikit ya. Di tempat saya kerjain, di perusahaan saya ini, saya bekerja. Itu ketika pandemi justru mendapatkan laba hampir 2 kali lipat. Gross profit, saya bilang ya, GP, gross profit. Jadi EBITDA-nya waktu itu sampai ada kenaikan ya. EBITDA itu earning before income tax ya, dividen, amortization. Jadi dia itu bisa hampir double mendapatkan laba. Kenapa? Karena ketika COVID itu kan pelabuhan kan banyak yang di hold ya, banyak yang tutup, tidak menerima barang dari luar, sehingga yang biasanya impor keluar beli dari kami, nah gitu, atau beli dari orang Indonesia sendiri, gitu. Mereka mau nggak mau kan produksi harus tetap berjalan. Nah ini yang saya bilang peluang itu ada resiko kesehatan, iya COVID-19, tapi peluangnya adalah adanya peluang bisnis, adanya income atau other income yang menarik sekali gitu ya. Penjualan masker berapa waktu itu? Ketika ada pembatasan gitu ya. Nah, ini perlu kita pahami bersama bahwa resiko dan peluang itu selalu ada, teman-teman. Di waktu yang bersamaan. Itu when you do something pasti ada resiko dan ada peluangnya. Oke, itu prinsipnya ya. Nah, lalu yang 62 ini sasaran mutu perencanaan untuk mencapai, ini juga penting. Ya, bagaimana HRD nanti menyikapi kita akan bahas ya. Perencanaan perubahan kalau ada apa-apa juga harus direncanakan ya. Kita memitigasi resiko. Ya. Jangan sampai yang terjadi di sebuah perusahaan ya di Solo ya waktu itu tanpa planning yang tepat atau contingency plan ya. Contingency plan, tidak ada backup plan lah saya bilang ya. Nggak ada rencana backup kalau terjadi resiko ini gitu ya. Pasti kolaps, pasti kolaps itu. Makanya perencanaan ini penting dan HRD perlu dilibatkan Bapak Ibu. Sangat perlu dilibatkan di sini. Ya, Pak, HRD itu sudahlah ngikutin bosnya aja. Terus ngikutin aja gini bla bla bla. Itu saya bilang suara sumbang. Kenapa? Karena HRD itu harus punya konsep ya, landasan konseptual untuk membuat kerangka kerja yang diterima oleh semua pihak. HRD ini kan di tengah nih teman-teman. Dia harus ngikutin atasan, tapi di sisi lain juga tidak boleh merugikan karyawan di bawahnya. Iya kan? Susah loh ini sebenarnya. Owner pengen, oke, lakukan efisiensi dong. Kita ini tahun ini babak belur ini. Wah, gitu. Karena mungkin ownernya bukan orang manajemen misalnya ya, backgroundnya mungkin orang teknik gitu ya. Bisa jadi dia akan langsung melihat kulit luarnya saja. Oke, kurangi labor cost. Wah, biaya gaji orang-orang itu gimana caranya berkurang? Nah, padahal HRD yang kurang aware misalnya yang nggak punya perencanaan ini, biasanya nih teman-teman akan langsung menjawab itu. Oh, dengan narasi seperti ini. Oke, Pak. Saya akan cut ya. Yang saya cut itu head count-nya. Dengan memotong orang atau merumahkan orang, maka biaya labor cost itu akan turun, menambah laba. Tapi dia lupa, dia belum ngobrol sama orang akunting. Orang akunting ngomong, loh, bro, teman-teman di HR, saya kasih tahu ya, bahwa biaya labor cost yang di fixed cost itu hanya porsinya itu sekian, hanya mungkin sekitar 10 atau 12%. Misalnya begitu. Nah ini bingung ini. Maka saya bilang HR, MR itu harus bersinergi memang. Sehingga dalam menetapkan perencanaan itu harus pas, jangan sampai ada yang miss. Cari referensi sebanyak-banyaknya. So you can make the best decision. Gitu ya. Ada keputusan terbaiknya itu betul-betul bisa diterima oleh
yang punya oleh atasan, ya oleh BOD, oleh chairman, bahkan oleh bawahan-bawahan sampai pelaksana, operator, ya supervisor. Nah itu. Oke, sampai di perencanaan silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau enggak usah bertanya lah, saya yang belajar ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sharing, enggak apa-apa, silahkan. Oke, enggak ada, baik. Saya lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, itu terkait dengan perencanaan. Nah, sekarang kita bicara mengenai support ya. Apa sih supporting ini? Seperti itu adalah sumber daya any resource ya yang diutilize atau dipakai untuk bekerja. Intinya begitu. Dia mau sumber daya alat, dia mau sumber daya mesin, dia mau sumber daya listrik, energi, manusianya, ataupun distribusi gitu ya, logistik begitu. Nah ini semua ada di sini. Makanya klausulnya ada banyak ini sub klausulnya ya. Sumber daya sendiri itu punya berapa ini? 5 ya kan? Sorry 3 ya. Jadi ada personil, lingkungannya, gimana mantaunya, gimana menelusuri in case ada something wrong happen gitu. Lalu gimana tentang pengetahuan organisasi, ya, organisasi knowledge seperti apa. Nah, di situ kita bicara orang, ya, kita bicara orang, personilnya, itu saja sudah ribet, kompleks, ya kan. Tapi saya ini bukan memberikan bahasa yang pesimis, tapi ini challenge untuk teman-teman semua bahwa di HR itu kita bisa person, orang. Yang mana orang itu kalau di dalam teorinya siapa itu Elkington ya, itu dia bicara bahwa ada 3 aspek ya, knowledge, skill, attitude ya, KSA. Jadi knowledge, skill, dan attitude ini sangat penting sekali. Nah, knowledge itu dimaintain melalui training, melalui learning, melalui refreshment, melalui sosialisasi, melalui SOP yang kita share gitu ya ke mereka, melalui policy, kebijakan yang kita kasih ke mereka. Nah, kalau skill itu seperti apa? Skill pun sama. Skill lebih cenderung ke OJT-nya ya, ke on the job training-nya. Jadi biasanya di probationary period maupun di masa percobaan lah begitu. Itu akan dipastikan dia betul-betul terampil untuk mengerjakan tugasnya. Nah, itu. Setelah itu attitude. Nah, attitude ini penting sekali. Attitude itu kita bicara mengenai bagaimana seseorang bertindak, berperilaku. Di situ ada EQ, emotional quotient. Di situ ada IQ, intellectual quotient, SQ, spiritual quotient. Sehingga saya kira KSA ini perlu dikemas dengan kemasan yang sederhana tapi jitu. Tepat sasaran, tepat guna. Maksud saya itu. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Apakah kita sebagai HRD sudah mendukung itu? Apakah kita sebagai HRD itu sudah memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk 3 aspek itu? Contoh ini, ketika sebuah perusahaan ya di bagian produksi itu bisingnya tinggi, noise-nya tinggi ya saya bilang, resiko keselamatan juga tinggi. Lalu masih belum kalau dimarah-marahin sama atasannya yang suaranya juga kurang keras ya, karena noise bising kan biasanya orang ngomong itu keras, nadanya itu tinggi biasanya. Itu seperti apa? Nah, ini yang kadang luput ya. Jadi masih banyak HR kita yang belum mempertimbangkan memberikan fasilitas tentang mental health. Yang ada baru MCU, medical check up, tapi mental check up ini belum gitu ya. Nah makanya dalam requirement ketika orang merekrut HRD kan biasanya orang psikologi, baik bisa orang psikologi, bisa orang manajemen SDM gitulah ya, atau jurusan yang terkait. Karena memang itu sebenarnya sudah di mapping, sudah di roadmapnya itu sudah ada. Nanti
karyawan di perusahaan ini kita harus fasilitasi untuk mengakomodir knowledge, skill, attitude. Nah, itu loh maksudnya. Gitu ya. Jadi bukan hanya training tok. Training selesai, bayar trainernya selesai. Nah, itu namanya gugur tugas. Jangan hanya gugur tugas Bapak Ibu. Banyak orang kita, banyak HR kita ini yang hanya gugur tugas, menyelesaikan SOP selesai. Tapi tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dia sebagai HR yang dia harus develop orang itu kadang enggak deep gitu ya, enggak dalam, enggak ada bahkan kadang-kadang. Nah itu makanya ada nih ya HRD yang hanya input data saja, bikin tren, input data saja, payroll, gajian aja yang diurus, tapi nggak betul-betul dicek ada nggak, misalnya kita bicara outsourcing, ada nggak outsourcing yang motong gaji orang-orang, gitu ya. Ada nggak manajemen fee yang kurang kompetitif gitu ya dengan outsourcing yang lainnya, ada nggak potongan koperasi misalnya koperasi perusahaan ya, yang melebihi itu kadang tidak seperti itu, apalagi kalau bicara UB usaha besar itu karyawannya di atas 1.000 ya, aturannya itu seperti itu. Jadi BKPM itu kalau nggak salah menentukan UB itu di atas 1.000, 500 sampai 1.000 itu UM, wait, ya, ya begitu. 500 sampai 1.000 itu UM, usaha menengah ya, usaha besar itu 1.000 ke atas lah begitu. Nah 500 ke bawah itu UK, usaha kecil atau usaha mikro. Nah kalau sudah ngomongin UB teman-teman, kerja di sebuah perusahaan yang skalanya itu sudah large large scale organization itu sudah 1.000 lebih ya, itu kompleks sekali. Biasanya musuhnya HRD nanti adalah internal auditor. Itu internal auditor ISO ya, maksud saya internal auditor sistem manajemen. Biasanya dia akan masuk gitu. Karena internal audit ISO itu berbeda sama internal auditing keuangan. Kalau kita bicara tentang audit keuangan, dia akan bicara tentang KOSO gitu ya. Dia akan bicara mengenai PSAK, standar-standar keuangan. Tapi kalau kita sudah bicara sistem manajemen, maka yang dipakai adalah standar ISO 19011. Ya, ini mungkin satu di sini. ISO 19011. Ini silahkan dipelajari sendiri ya. Kalau yang ini kan nggak masuk dalam agenda kita pagi ini, mungkin maybe next time, not now ya. Jadi 19011 itu mungkin bisa teman-teman ajarkan atau refer ya, bisa direferensikan ke teman-teman auditor di tempat Bapak Ibu untuk mempelajari itu. Nah, HRD itu controllingnya menurut saya ini ya, atau oposisinya itu ya internal auditor itu yang betul-betul. MR itu bukan oposisi sih, MR itu lebih ke partnernya dia sebenarnya. Nah, yang ngerti standar 19011 tadi saya bilang itu ya internal auditornya harusnya gitu ya, sehingga terkontrol. Jadi HRD pun harus harus membuka diri ya teman-teman, membuka diri, mau open lah ya, open discussion dengan apa, internal auditing, dengan MR ya, dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya begitu. Nah itu baru saya ngomong personil, belum yang lainnya ini. Lingkungan, Pak, lingkungan ini kan sudah ada ISO 14.000 Pak, ngapain Pak HRD mikir itu? Ya nanti dulu, lingkungan ini yang dimaksud apa ini? Ini lingkungan yang dimaksud ini bukan hanya lingkungan tempat dia kerja, tapi lingkungan tuh orang-orangnya, budayanya, peer-nya, gitu ya. Komunikasinya itu yang dimaksud 7.14 ini. Makanya ada standar kalau di Intertek ya, saya nyebut merek gak apa-apa ya teman-teman, hanya untuk referensi. Jadi Intertek itu punya skema terkait dengan lingkungan kerja, namanya WCA, WCA ya, Work Condition Assessment. Jadi dia itu mengakses lingkungan kerja dari perusahaan itu. Ini sangat menarik skema itu. Saya nggak mempromosikannya ini, maksudnya saya sharing aja. Sangat menarik sekali karena apa? Karena di situ betul-betul social compliance gitu.
gimana lo digaji, gimana you digaji, gimana you di treatment, gimana ya you di apa namanya diberikan pelatihan, gimana Anda dikembangkan, itu ada di situ semua WCA. Gimana komunikasi, kalau ngomong antar departemen itu pakai grup WA atau pakai telepon TSR itu, seluler rumah itu, ataukah pakai email, ataukah pakai form memo, pakai interoffice communication memo IOC atau apa. Wah, itu. Jadi seorang HR itu ternyata apa namanya ada skema-skema yang cukup menekan sebenarnya kalau saya katakan ya. Nah, HRD itu merasa tertekan oleh standar-standar itu, Bapak Ibu. Selain WCA itu ada lagi misalnya Smeta itu juga sangat dalam ya 714 itu. SEDEX member namanya Smeta itu SEDEX member ethical trade audit. Nah itu Smeta ya. Itu sangat menarik sekali. Di poin 714 ini, kalau kita sudah sertifikasi Smeta, wah enak ini sudah. Lihatin aja sertifikasinya sama auditor itu, pasti dia sudah percaya. Kredibel banget. Itu. Ada yang lainnya misalnya ETI, itu juga oke. CityPad itu bagus juga dari Amerika ya. CityPad itu. Custom Trade, Partnership, apa gitu, saya lupa singkatannya. Of Counter Terrorism lah gitu ya. Jadi dia betul-betul membuat lingkungan kerja itu aksesnya seperti apa, ada nggak drone atau ada nggak kamera pengawasnya, gimana melakukan surveillance atau pengawasan terhadap rutinitas sehari-hari, keluar masuk, lah itu ada semua di situ. Nah, referensi ini saya kira penting untuk saya sampaikan agar teman-teman mengerti bahwa semua pekerjaan itu ada standar. Semua pekerjaan itu ada skema yang mengatur ya, ada referensinya gitu. Kita ngomong CSR saja nih. Itu ada ISO-nya, ada ISO 6000 ya kan. Itu luar biasa. Kita ngomongin apa misalnya? Emisi, kita ngomongin IT, semua ada ISO-nya. Nah, itu tidak harus kita tidak harus kita sertifikasi, tapi kita adopsi boleh. Gitu loh. Kita boleh mengadopsi itu. No problem, kita tinggal tulis referensinya. Karena menurut hemat saya, guideline dari ISO itu sebetulnya juga sudah masuk jurnal ilmiah. Itu. Nah, sudah masuk jurnal ilmiah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bapak Ibu, no question so far. Oke deh. Oke. Saya tanya deh. Ada yang dari background HRD ya di sini? Mungkin bekerja di bidang HRD, SDM atau Human Capital, ataukah semuanya peminat ISO? Kalau ada, saya harap nanti bisa sharing juga ya, bisa experience-nya seperti apa ketika ada sertifikasi ISO, challenge-nya seperti apa, kendalanya biasanya kayak apa. Oke, kita lanjut kalau begitu. Pemantauan dan pengukuran, ya, pemantauan dan pengukuran ini siap, Bapak Nur Rahman ya, selamat datang ya. Nah, dari kita bilang fungsi HR dulu deh ya, sebelum saya lanjut. Fungsi HR itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Dia rekrut, ya kan, dia ngepul atau talent pool itu maksud saya, ngumpulin orang-orang yang berbakat dan unik, ya kan. Dia harus mengatur manajemen trainee, graduate trainee, itu baru ngomong rekrutmen. Belum yang menyeleksinya. Kalau sudah di calon kandidat ini datang, ya kita pool latar belakang mereka seperti apa, kita lakukan scanning gitu ya. Kita masih harus menyeleksi lagi, selection proses itu nanti ada lagi seperti MCU misalkan, kita harus pastikan dia sehat dan ready untuk kerja ya kan, di bawah tekanan misalnya. Ada juga misalnya yang tes IQ, ada yang tes user skill gitu ya, macam-macam seleksi.
Nah itu baru recruitment and selection. Kita bicara payroll nanti ribet lagi. Sebelum ke payroll kita bicara SSU, struktur skala upah. Sebelum ke struktur skala upah kita nanti akan biasanya akan udah di pabrikan ya. Ini saya kan latar belakang saya orang pabrik, mohon maaf. Pabrikan itu ada SPSI-nya. Gimana kita nanti ngomongin sama orang serikat ini mengenai struktur skala upah? Misalnya begitu. Bagaimana juga kita agar bisa ngeling kepentingannya serikat sebagai perwakilan karyawan atau pekerja dengan kita HRD sebagai perwakilan dari owner atau pengusahanya. Repot sebenarnya. Nah, that's why I say bahwa 9001 ini sangat membantu kita sebagai HRD. PDCA-nya tadi itu kalau jalan enak kita itu. Saya merasakan ya, ketika saya ngeplan, ketika saya juga pastikan yang kita lakukan itu sesuai dengan plan dan termonitor, terkontrol, enak. Suatu hari pernah ada orang yang tiba-tiba bikin kesalahan gitu ya, bikin kesalahan gitu. Dia udah kena SP beberapa kali, sudah dapat surat peringatan ya beberapa 2 kali kalau nggak salah itu. Nah itu dia memanggil orang serikat lah begitu ya untuk membantu advokasi kan dengan perusahaan. Perusahaan menerima, oke, ayo kita diskusi deh, kita ngobrol deh. Masalahnya apa? Analisa kejadian dari user sudah ada. Tetapi mohon maaf, dia tidak mengaku bahwa sudah pernah mendapatkan SP. Ya langsung aja kita bawakan riwayat karena sudah ada lognya, sudah ada histori riwayat, enak. Saya jelasin pun enak, begini, gitu ya. Kita jelasinnya itu sudah berbasis data yang disebut DDR ya, DDD, data driven decision. Keputusan berbasis data. Nah, tapi mohon maaf, data itu harus data yang valid, data primer istilahnya, bukan data sekunder. Data primer itu yang kita pegang langsung maksud saya, ya, data primer. Nah, data driven decision ini, kalau kita bicara data primer, maka dia bisa menunjang keputusan kita menjadi evidence yang kuat, gitu ya. Karena kita sendiri yang megang kan, gitu ya. Kita sendiri yang ngatur, itu teman-teman. Nah, itu baru kita bicara hal-hal kecil. Belum yang lainnya, misalnya ada kecelakaan kerja misalnya. Gimana HRD? Dia punya enggak catatan mengenai lost time accident, LTA, lost time incident. Itu lost time itu maksudnya berapa hari dia itu off, nggak kerja karena kecelakaan kerja itu loh, maksudnya gitu. Nah, maka dalam hal ini ya seorang HR memang harus proaktif. Pak, kok banyak banget sih pekerjaannya, kita yang rutin ini loh banyak. Ya, resiko pekerjaan ya. Resiko pekerjaan HRD itu memang dia dengan punya plan itu enak kita mendelegasikan ke tim. Seorang HR kalau sudah punya saya bilang plan gitu ya. Dulunya itu kita sudah tinggal delegate aja. Kita train mereka, kita latih mereka. Gitu. Kalau saya biasanya karyawan baru atau HRD baru yang rekrutmen itu sudah saya kasih video penjelasan ya, misalnya mengenai tupoksinya, mengenai ini, dan itu sudah ada di e-learning lah sebagai pengetahuan organisasi, organizational knowledge tadi. Ya, begitu. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya atau mau sharing atau mau kasih pendapat lah ya terkait dengan bahasan kita pagi hari ini. Alright, kalau enggak saya lanjut ke kompetensi ya. Nah, kompetensi ini yang perlu dilihat kalau di HR itu. Kita pakai metode apa? Metode yang kita pakai itu apa? Apakah OJT, on the job training? Apakah induction? Hanya pakai induction, kemudian refreshment dan seterusnya? Ataukah pakai metode yang lain? Terus kalau sudah di training gitu ya, kalau kita
Gimana kita ngukur kompetensi? Apakah diserahkan ke user semuanya, manajer user, ataukah manajer HRD, ataukah dua-duanya? Nah ini harus dipikirkan. Pak yang baik bagaimana? Tidak ada yang baik. Yang ada adalah yang relevan, ya. Jadi yang relevan dengan bisnis di perusahaan Bapak Ibu itu yang mana? Itu silakan dipakai. Banyak referensi. Misalnya kita mau ngukur nih ya, kita mau ngukur kompetensi seorang welder, tukang las gitu ya. Nah kita pakai pengukuran model apa? Kita pakai yang sederhana, ya sudah berarti pakai misalnya ROI training atau roti training. Kita sudah latih dia seperti ini. Oke, berarti kompetensi dasarnya harus tercapai ini. Kemudian kalau tercapai nanti berapa skalanya? Misalnya mau pakai skala Likert kah 1 sampai 5 ataukah 1 sampai 10 ya begitu. Pembobotan itu ada di HRD yang ngerti. Atau di HRD menerima masukan dari atasannya nanti. Nah, gitu. Nah, itu kita bilang kompetensi. Ada juga yang kalau kompleks ya, dia bukan spesialis karyawan tapi generalis, dia juga mengatur